Sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Nikmat yang paling penting adalah nikmat iman, Islam dan nikmat sehat. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kita pandai mensyukuri atas nikmat-nikmatnya. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita minadh dhulumati ilan nur. Sidang Jumat yang berbahagia, perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan dalam ayat 1 surat Al-Isra. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Maha Suci Zat yang telah mengisra mi'rajkan hambanya dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haula, yang telah Allah berikan keberkahan di sekelilingnya. Apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina, adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan sesungguhnya Allah Zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Sehingga salah seorang mufassirin ternama yang bernama Imam Ibnu Katsir, beliau menjelaskan kata subhana itu adalah bimakna at-ta'ajjub, kekaguman yang luar biasa, sehingga Allahu sana'un ala nafsih, Allah memuji akan dirinya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah la yuqaddiru alaihi, tidak ada yang mampu menjalankan hambanya kecuali Allah. Oleh karena itu, kalau kita meneladani Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj yang pertama, bahwa latar belakang Rasulullah di Isra Mi'rajkan itu melalui pengorbanan yang luar biasa. Di samping intimidasi, di samping orang-orang yang beliau cintai telah wafat, maka kemudian Allah hibur dengan Isra Mi'raj. Namun yang perlu kita ketahui, sebelum Rasul melaksanakan Isra Mi'raj, Rasul melalui pembedahan. Tetapi yang harus kita pahami, ibrah dari malaikat Jibril yang melakukan pembedahan terhadap hati Rasulullah bukan berarti Rasul makhluk yang punya dosa, tapi sebuah ibrah bahwa kita sebagai manusia, sebagai umatnya harus melalui proses yang bernama taubat. Kemudian setelah Rasul Isra Mi'raj, bahwa Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Artinya sholat 5 waktu yang Allah perintahkan kepada Rasulullah ini bisa juga kalau kita lihat yang pertama secara syariat, bahwa syariat Rasulullah itu adalah menusakh atau menyempurnakan syariat-syariat Nabi yang sebelumnya. Terbukti di dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasul menjadi imam sholat terhadap nabi-nabi yang lain. Yang kedua, teladan yang kedua, apa yang baginda Rasulullah alami adalah dalam rangka Allah memperlihatkan keilmuan Allah, bahwa manusia tidak boleh berhenti belajar, ditandai dengan linuriyahu, karena Allah menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kita sebagai umat Islam harus, di samping kita punya keimanan yang kokoh, bahwa kita harus punya keilmuan yang cukup. Teladan yang ketiga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan perintah salat, kemudian Rasul sampaikan dengan para sahabatnya, banyak perubahan-perubahan perilaku, akhlak-akhlak yang menjadi lebih baik yang dialami, yang dilakukan oleh para sahabat ketimbang sebelum mendapatkan perintah salat. Artinya salat itu bukan hanya sekedar mampu memperbaiki spiritual, tapi sholat juga mengandung nilai-nilai sosial.
Karena jika seseorang itu sholatnya baik, maka semua amalnya juga baik. Maka dalam sebuah hadis Rasul katakan, awalu ma yuhasabu al-'abdu min 'amalihi sholatuhu. In sahhat sholatuhu aqamat faqad anjaha. Tapi wa in fasadat sairu amalihi. Salat adalah merupakan tonggak utama atau sesuatu yang pertama kali Allah hisab di hari kiamat. Jika salat seseorang baik, maka insya Allah amal-amal yang lain akan baik. Sehingga Rasul katakan dalam sebuah hadis, as-salatu imaduddin, faman aqoma faqad aqomaddin, waman hadama faqad hadamaddin. Hadis Rasul ini menggunakan kata aqoma. Aqoma bukan sekedar mendirikan, bukan sekedar melakukan sholat, tapi aqoma juga bimana istaqim. Artinya sholat di samping mendirikan juga harus istiqomah. Ini saya kira meneladani perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah yang harus kita terapkan. Ketika kita semakin baik sholat kita, maka insya Allah perbuatan-perbuatan yang akan baik. Sholatnya baik, maka puasanya baik. Sholatnya baik, maka zakatnya juga baik. Sholatnya baik, maka hajinya juga baik. Dan semua syariat syarat Islam akan menjadi baik jika seorang mukmin mampu memperbaiki sholatnya. Karena as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya hubungan batiniyah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu memperbaiki ibadah kita, terutama sholat kita, agar spiritual kita bagus dan sosial kita juga bagus. Demikian khutbah yang singkat, mudah-mudahan menjadi pencerahan dan wawasan buat kita semua.